Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Laili Saada dengan NPM A1G024012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menyimak dengan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bunda Yuli Amalia MPD. Sebelum masuk ke pembahasan utama tentang keterampilan menyimak, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih bedanya menyimak dan mendengar? Mungkin banyak yang masih bingung membedakan kedua hal ini. Keduanya memang menggunakan indera yang sama, yaitu telinga, tapi cara kerjanya jauh sekali berbeda. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan di antara keduanya. Yang pertama itu mendengar. Nah, mendengar ini adalah proses yang pasif, sehingga saat kita mendengar, suara masuk ke telinga kita secara otomatis tanpa kita usahakan atau tanpa ada tujuan khusus. Contohnya seperti ketika kita mendengar suara kipas angin, dengungan laptop, atau suara kendaraan yang berlalu lalang. Telinga kita menangkap suara itu, akan tetapi otak kita tidak mencerna maknanya. Nah, kalau menyimak, dia tergolong proses yang aktif. Karena ketika menyimak, kita tidak hanya menangkap suara saja, tetapi kita juga berusaha keras untuk memusatkan perhatian, mencerna dan memahami makna dari apa yang kita dengar. Contoh dari kegiatan menyimak yang tentunya sering kali kita lihat dan alami adalah saat kita menyimak penjelasan dari guru di kelas. Sederhananya, saat mendengar kita hanya melibatkan telinga, sedangkan saat menyimak, kita tidak hanya melibatkan telinga saja, tetapi kita juga melibatkan pikiran. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan mengenai tujuan dari menyimak itu sendiri ya teman-teman, yaitu untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan baru dari apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian agar kita bisa mengerti isi dari pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara, dan yang terakhir agar kita dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pembicara itu sendiri. Dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa kita tangkap dengan tepat dan tidak terjadi kesalahpahaman. Ada sebuah strategi yang dapat kita gunakan sebagai guru dalam pembelajaran keterampilan menyimak di kelas, yaitu strategi Direct Listening Thinking Approach atau dapat kita singkat sebagai strategi DLTA. Strategi ini pertama kali dikembangkan oleh Russell Stover pada tahun 1975. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga aktif berpikir kritis selama proses menyimak. Kegiatan DLTA dilakukan dalam 3 tahap sederhana, yaitu tahap prasimak, tahap satsimak, dan tahap pasca simak. Tahap pertama adalah prasimak. Di sini kita akan mempersiapkan siswa dengan memperkenalkan topik atau judul cerita yang akan dibacakan. Kita juga bisa menunjukkan gambar terkait atau mengajukan pertanyaan yang dapat memicu rasa penasaran siswa seperti, menurut kalian, kira-kira cerita ini tentang apa sih? Nah, hal ini akan membantu siswa membayangkan isi cerita dan bersiap sebelum mendengarkan cerita yang akan kita sampaikan. Kemudian tahap kedua adalah saat simak. Di sini kita harus membacakan cerita dengan ekspresif dan penuh semangat, serta berhenti di momen-momen penting untuk mengajak siswa berpikir. Misalnya, kita berhenti di pertengahan cerita dan bertanya kepada siswa, kalau menurut kalian, hal apa yang akan dilakukan si tokoh selanjutnya? Dengan begitu, siswa tidak hanya pasif mendengar, tetapi juga aktif memprediksi alur cerita dan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca simak. Setelah cerita selesai, kita bisa mengajak siswa untuk mendiskusikan isi cerita sebelumnya, menceritakan cerita kembali dengan gaya bahasa mereka sendiri, atau bahkan menggambarkan adegan favorit mereka. Kegiatan ini akan membantu memperkuat pemahaman, melatih daya ingat, dan mengungkapkan interpretasi mereka terhadap cerita yang telah disimak. Nah, teman-teman, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya strategi DLTA ini, proses menyimak akan menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Siswa tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga terlibat secara aktif, sehingga kemampuan menyimak dan berpikir kritis mereka dapat berkembang dengan optimal. Dalam aktivitas menyimak, tentunya ada beberapa hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita saat menyimak. Menurut Logan dan kawan-kawannya, setidaknya ada 3 faktor utama yang perlu kita perhatikan dan hindari agar proses menyimak bisa lebih efektif. Yang pertama itu ada faktor lingkungan.
Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi fokus kita. Misalnya jika ruangan terlalu panas, terlalu dingin, atau berisik karena suara kendaraan di luar, suara orang berbicara di sebelah, atau bahkan orang yang lalu lalang. Hal-hal tersebut dapat mengalihkan perhatian kita. Oleh karena itu, usahakan untuk memilih tempat yang nyaman dan tenang ketika ingin menyimak sesuatu dengan serius. Kemudian yang kedua itu ada faktor psikologis. Faktor ini berasal dari dalam diri kita sendiri seperti perasaan bosan, tidak tertarik dengan topik yang dibahas, atau bahkan sedang banyak pikiran. Jika kita sudah merasa jenuh atau tidak mood, biasanya kita akan sulit mencerna informasi dengan baik. Jadi, usahakan untuk mengondisikan pikiran agar tetap fokus dan terbuka terhadap materi yang disimak. Dan yang terakhir itu ada faktor pengalaman. Jika sebelumnya kita pernah merasa kesulitan memahami topik tertentu atau kurang familiar dengan kosakata yang digunakan, bisa jadi kita akan menjadi kurang termotivasi untuk menyimak. Sebaliknya, jika kita sudah memiliki pengetahuan dasar yang cukup dan memiliki pengalaman mengenai topik yang dibicarakan oleh pembicara, proses menyimak tentunya akan menjadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa menyimak adalah keterampilan aktif yang membutuhkan lebih dari sekadar mendengar. Ia juga memerlukan keterlibatan pikiran dan konsentrasi penuh. Dengan strategi seperti DLTA, proses menyimak dapat menjadi interaktif dan menyenangkan. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kemampuan kita mengatasi hambatan di sekitar, seperti lingkungan yang tidak mendukung, gangguan psikologis, serta keterbatasan pengalaman atau kosakata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi keterampilan menyimak ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.